Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di mata pelajaran dasar pengendalian mutu hasil pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penanganan bahan kimia. Di part pertama kita sudah membahas tentang sifat-sifat bahan kimia. Untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara menangani bahan kimia yang baik agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Baik, mengapa harus dilakukan penanganan bahan kimia? Tujuan dari penanganan bahan kimia ini adalah untuk meminimalisasi potensi bahaya yang mungkin timbul selama kegiatan praktikum. Jadi, di slide terlihat beberapa gambar terjadinya kecelakaan kerja akibat bahan-bahan kimia, dimulai dari mual, muntah, pusing, kemudian bisa juga mengakibatkan hepatitis dalam jangka panjang, keracunan, dan di sana terlihat gambar kulit yang terkena natrium hidroksida yang iritasi karena terkena natrium hidroksida tersebut. Jadi berikut ini adalah beberapa kecelakaan kerja akibat bahan kimia. Jadi fungsi dari penanganan ini adalah untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan tersebut. Seperti itu. Kemudian, salah satu langkah pertama dalam penanganan bahan kimia adalah pemberian label kemasan. Jadi fungsi dari pemberian label kemasan ini untuk memberikan informasi kepada para pengguna bagaimana cara menangani bahan kimia yang baik. Di sana terdapat simbol-simbol sifat bahan kimia. Jadi kita bisa mengetahui sifat bahan kimia dari kemasan yang tertera. Seperti contohnya metanol. Di sana ada 3 simbol sifat bahan kimia yang bisa kita ketahui. Nah, kemudian fungsi dari pemberian label kemasan ini adalah yang pertama untuk memudahkan mengenal sifat bahaya suatu bahan seperti adanya simbol bahaya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kadar kemurnian bahan kimia. Jadi kita bisa tahu kemurnian dari bahan kimia yang kita gunakan. Lalu pelabelan dilakukan secara langsung oleh produsen bahan kimia atau dilakukan sendiri sesuai kebutuhan. Jadi pelabelan ini bisa dilakukan secara langsung oleh produsen dengan menempelkan label, atau kita bisa juga lakukan secara sendiri di laboratorium. Ini untuk label tambahan mungkin ya. Nah, di sebelah kanan di sana ada penjelasan mengenai label kemasan bahan kimia. Ada nama bahan kimia, kemudian resikonya juga biasanya dicantumkan. Ada langkah keselamatan, seperti contohnya jangan buang ke dalam longkang atau ambil langkah berjaga-jaga. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menjaga keselamatan kerja. Lalu ada maklumat penghilang, lalu ada maklumat pembekal, dan ada simbol bahaya. Ini salah satu contoh label kemasan bahan kimia. Lalu ini juga contoh label kemasan bahan kimia. Di sana ada lot number, ada rumus kimia, ada expired date, kuantitas satu kemasan, order number, item name, karakteristik bahaya, dan data transport. Jadi label kemasan ini wajib dilengkapi oleh produsen selengkap-lengkapnya. Nah, adapun ada yang namanya lembar data keselamatan bahan kimia, LDKB atau Material Safety Data Sheet atau MSDS. Jadi MSDS ini biasanya berisi 16 informasi terkait bahan kimia tertentu. Jadi setiap bahan kimia itu punya MSDS, di mana isinya adalah 16 informasi. Kemudian siapa yang mengeluarkannya? Yang mengeluarkannya adalah pabrik yang memproduksi, dan informasi ini harus sampai kepada pengguna. Nah, informasi ini diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja yang berhadapan dengan bahan kimia tersebut. Jadi MSDS ini wajib diproduksi oleh produsen dan harus sampai kepada pengguna karena untuk meminimalisasi kecelakaan kerja tadi. Nah, adapun isi dari MSDS ini adalah contoh MSDS ya, yang di sebelah kanan itu dimulai dari yang pertama, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, MSDS ini harus berisi 16 tadi sesuai yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu adalah identitas bahan, komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan P3K yang harus dilakukan, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan penanggulangan tumpahan dan kebocoran, penyimpanan penanganan bahan, pengendalian pemaparan, dan APD. Kemudian untuk yang ke-9 ada sifat fisiknya juga harus dicantumkan, stabilitas dan reaktivitas bahan, ada informasi toksikologi, informasi ekologi, pembuangan limbahnya pun harus
dicantumkan agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang ke-14 ada informasi untuk pengangkutan bahan, informasi perundang-undangan, dan informasi lain. Di sana ada tanggal revisi MSDS terakhir juga. Nah, ini adalah contoh dari MSDS. Bisa dilihat dari yang pertama ada identifikasi produk, kemudian komposisi aktifnya apa, sifat fisik dan sifat kimianya seperti apa. Lalu di sini saya akan menjelaskan penanganan bahan kimia berdasarkan simbol yang kita karakteristik yang kita pelajari kemarin. Penanganan bahan kimia yang pertama, bahan kimia korosif. Nah, jadi bahan kimia korosif ini sesuai yang sudah kita pelajari kemarin, dia dapat merusak logam dan menyebabkan iritasi pada kulit. Bahan korosif padat menjadi berbahaya jika dilarutkan dan dapat mengiritasi kulit. Kemudian bahan korosif yang berbentuk gas ini mempunyai potensi bahaya terbesar karena bisa terhisap melalui pernafasan. Penanganan yang tepatnya adalah dengan menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, jas lab. Kemudian menjauhkan wadah atau tempat reaksi yang menghasilkan korosif gas. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai penanganan bahan kimia untuk bahan kimia beracun. Jadi bahan kimia beracun ini dapat mengakibatkan keracunan yang terbagi menjadi dua macam keracunan, yaitu keracunan akut dan keracunan kronis. Keracunan akut ini adalah akan terasa langsung. Jadi ketika seseorang mengalami keracunan akut, dia akan mengalami efeknya secara langsung. Contohnya adalah mual, diare, dan pusing. Kemudian yang kedua adalah keracunan kronis. Ini tidak langsung dirasakan dampaknya. Contohnya ketika menghirup uap timbal berkonsentrasi rendah dalam waktu yang lama dan kontinu akan menyebabkan penyakit hepar atau penyakit hati. Nah, untuk menangani bahan kimia beracun ini bisa kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah menggunakan bal pipet pada pipet volume untuk mengambil sejumlah volume larutan sesuai yang terlihat pada gambar yang pertama. Hal ini untuk menghindari masuknya bahan kimia yang tertelan melalui mulut. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pencampuran bahan di ruang asam agar gas yang dihasilkan tidak terhirup oleh hidung pernafasan. Jadi ini yang gambar kedua ini adalah ruang asam. Sebaiknya kita melakukan pekerjaan pencampuran ini di ruang asam agar gas yang dihasilkannya itu tidak langsung terhirup oleh pernapasan. Kemudian yang ketiga, ini adalah kita bisa menggunakan alat bantu spatula untuk mengambil bahan kimia berbentuk padatan agar terhindar dari kontak langsung dengan kulit yang bisa mengakibatkan iritasi pada kulit. Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan bahan kimia yang mudah terbakar. Penanganan bahan kimia yang mudah terbakar ini, potensi terbakar ini dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen, bahan yang berbentuk gas, paling mudah terbakar, kemudian serbuk halus, bahan cair, dan bahan padat. Jadi urutannya itu bahan yang mudah terbakar itu adalah yang berbentuk gas, kemudian serbuk halus, dan bahan cair. Selanjutnya bahan padat. Nah, penanganan yang bisa dilakukan untuk bahan kimia yang mudah terbakar ini adalah dilakukan dengan cara menghindari kontak langsung dengan bahan yang mudah terbakar dengan api, percikan bunga api, dan permukaan logam panas. Jadi dihindari bahan-bahan kimia ini diletakkannya dengan api, percikan bunga, api, dan permukaan logam panas. Dan penanganan yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan melakukan reaksi eksotermis atau reaksi yang menghasilkan kalor dengan sangat hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah penanganan bahan kimia eksplosif. Nah, bahan kimia eksplosif ini ledakan dapat terjadi karena struktur molekul yang labil atau reaksi dengan oksigen. Jadi ketika ada reaksi dengan oksigen, dia akan mudah meledak. Reaksi ini menghasilkan gas dan panas dengan jumlah besar pada waktu yang singkat. Ini yang disebut dengan ledakan. Kemudian penanganannya bisa kita lakukan dengan menghindari gesekan mekanis, menurunkan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan, serta menjauhkannya dari sumber listrik. Ini untuk bahan kimia eksplosif atau yang mudah meledak. Selanjutnya, bahan kimia oksidator. Penanganan yang bisa dilakukan karena bahan kimia oksidator ini dia akan bereaksi dengan bahan lain yang akan menghasilkan oksigen berpotensi kebakaran atau ledakan. Jadi penanganannya adalah dengan menyimpan pelarut dalam botol warna gelap, sisa pelarut tidak disimpan dalam waktu yang terlalu lama, dan saat distilasi tidak menggunakan pengaduk udara. Itu penanganan yang bisa kita lakukan untuk bahan kimia yang bersifat oksidator. Selanjutnya adalah penanganan bahan kimia radioaktif. Bahan kimia radioaktif ini
radiasi sinar alfa, contohnya beta dan gamma yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Daya tembus terbesar itu dimiliki oleh sinar gamma. Jadi sinar ini jangan kita sepelekan, radioaktif ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Penanganannya, gunakan alat pelindung diri dan usahakan tidak terkena sinar-sinar tersebut. Kemudian, penanganan bahan kimia yang reaktif terhadap air. Golongan yang cepat bereaksi dengan air adalah asam sulfat pekat dan logam golongan 1A. Hasil reaksinya berupa gas yang mudah terbakar atau menimbulkan suhu yang sangat tinggi. Penanganan yang bisa dilakukan adalah jika terjadi kebakaran, padamkan tanpa menggunakan air. Penanganan yang tepatnya adalah disimpan di tempat yang kering. Ini untuk bahan kimia reaktif terhadap air. Kemudian jika tadi yang reaktifnya terhadap air, yang ini adalah reaktif terhadap asam. Logam alkali bersifat reaktif terhadap asam menghasilkan gas yang mudah terbakar, gas beracun atau suhu tinggi. Penanganannya adalah kita bisa lakukan dengan menyimpan logam alkali berjauhan dengan asam kuat dan dalam wadah yang sangat tertutup rapat. Kemudian kita lanjutkan, jika tadi adalah penanganan, kita lanjutkan ke penyimpanan bahan kimia. Nah, untuk penyimpanan bahan kimia ini bisa kita lakukan berdasarkan tiga kelompok ini ya. Yang pertama itu berdasarkan kelompok. Maksud dari penyimpanan berdasarkan kelompok ini adalah disimpan berdasarkan kelompok sesuai kebutuhan analisis kualitatif. Contohnya, analisis karbohidrat meliputi amilum, reagen Barfoed, reagen Molisch, dan reagen Benedict. Jadi ini kita satukan dalam satu tempat yang sama. Ini berdasarkan kelompok. Yang kedua, berdasarkan golongan atau family method. Disimpan berurutan sesuai golongan dalam sistem periodik unsur. Jadi ini disimpan berdasarkan golongan yang ada pada sistem periodik. Contohnya golongan 1A disatukan dengan golongan 2A, alkali tanah, itu dalam satu golongan. Kemudian yang ketiga berdasarkan urutan abjad atau alphabetical methods. Disimpan berurutan sesuai huruf depan namanya. Cara ini dilakukan apabila bahan kimia sudah dikelompokkan berdasarkan sifat fisis, kimia, dan jenis bahayanya. Jadi kita kelompokkan dulu berdasarkan sifat fisis, kimia, dan jenis bahaya, baru kita kelompokkan berdasarkan alfabet. Nah, cara penyimpanan bahan kimia ini, yang pertama kita wajib mengembalikan botol ke tempat semula jika telah selesai menggunakannya. Kemudian botol kecil sebaiknya disimpan di rak bagian atas dan botol berisi asam kuat diletakkan di rak paling bawah. Mengapa harus dilakukan penyimpanan bahan kimia ini? Karena jika penyimpanannya tidak benar dapat menimbulkan risiko terjadinya kerusakan, kebakaran, keracunan, bahkan ledakan yang dapat menghancurkan lab. Ini wajib sekali kita perhatikan penanganan dan penyimpanan bahan kimia ini. Kemudian beberapa bahan kimia penyimpanannya tidak boleh digabung karena dapat bereaksi satu sama lain. Reaksi tersebut dapat berupa oksidasi, kebakaran maupun ledakan. Harus disimpan di tempat khusus seperti lemari asam dan di tempat yang terisolasi dari bahan kimia lain. Jadi ada beberapa bahan kimia yang harus ditempatkan khusus seperti disimpannya di lemari asam yang tadi sudah diperlihatkan gambarnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.